Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat kan teman-teman? Semuanya sudah sholat zuhur dan mengisi form resume kan? Kalau belum, jangan lupa diisi ya. Sekarang kita akan melanjutkan acara selanjutnya di mana akan ada penyampaian materi oleh Bu Erika. Teman-teman diharap mengikuti acara dengan tertib dan menyalakan kamera dari perangkatnya masing-masing. Kepada Bu Erika, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Sebelumnya, teman-teman dimohon untuk on kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak ya? Halo? Terdengar Bu, tapi Suara terlalu saya kecil. Oh, terlalu kecil. Sekarang sudah jelas belum? Sudah jelas Bu. Halo? Sudah jelas ya? Sudah bisa saya mulai? Ya, sudah Bu. Apakah sudah bisa saya mulai ini? Sudah bisa dimulai Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para kerabatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang terdengar jelas. Gimana? Mohon maaf, tapi tadi suaranya kurang terdengar jelas. Kalau begini kedengeran nggak? Suara begini kedengeran nggak? Terdengar Bu. Halo? Iya Bu, sudah terdengar. Lebih keras mana tadi sama sekarang? Lebih keras yang sekarang Bu. Saya ulangin ya. Lebih keras. Oke, tadi saya pakai headset soalnya. Saya ulangin ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah segala puji milik Allah dan segala rahmat yang ada di dunia ini adalah milik Allah gitu ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-14 gitu ya. Semoga Allah selalu memudahkan, melancarkan segala ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat serta salam kita junjung kepada Nabiullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kerabat dan para sahabatnya. Dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Bisa minta tolong PPT saya di share screen. Ini mau dari panitia atau dari saya ya yang men-share screen-nya, PPT-nya. Terdengar nggak suara saya? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Jelas Bu. Di sini saya akan sedikit memberikan materi. Saya harap ini bukan jadi
apa ya, oh Bu Erika ceramah gitu, enggak, tapi kita saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan fastabiqul khairat gitu ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana di bulan ini Allah itu memberikan pahala yang berlimpah gitu kan. Ketika kita mendatangi suatu kajian, maka Allah akan memberikan catatan khusus bagi kita di bulan Ramadan ini suatu kebaikan, maka akan diberikan pahala yang berlimpah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit gitu ya, sedikit membagi ilmu gitu ya, membagi ilmu saya yaitu tentang menjadi pemuda muslim yang unggul. Bagaimana sih kita menjadi seorang pemuda muslim yang unggul? Muslim di sini bukan hanya untuk putra saja, tapi untuk putra dan putri. Pribadi yang islami adalah pribadi yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai unsur-unsur pembentuk kepribadiannya, sehingga identitas diri kita itu benar-benar mencerminkan keislamannya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengakui bahwa diri kita adalah seorang muslim, maka segala perilaku kepribadian itu harus bisa mencerminkan seorang muslim. Ibarat sebuah cermin, kalau misalnya hati seorang muslim diibaratkan sebuah cermin, apabila cermin itu tidak pernah kamu bersihkan sama sekali, maka akan muncul noda-noda hitam pada cermin. Semakin lama noda hitam itu bertumpuk, akan sulit dibersihkan. Maka pribadi seorang muslim adalah dia selalu menjaga sholatnya. Hatinya dibersihkan dengan sholat, hatinya dibersihkan dengan istighfar, hatinya dibersihkan dengan sholawat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Apa saja sih komponen dasar terbentuknya kepribadian seseorang muslim? Yang pertama, keyakinan. Kita harus yakin. Meyakini di dalam hati kita bahwa kita adalah seorang muslim. Bagaimana cara meyakininya? Yakin bahwa Allah akan selalu melihat tindak tanduk kita. Yakin bahwa Allah akan selalu melihat apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah berpendirian. Pendirian kita harus teguh. Artinya apa? Kalau kita mengaku seorang muslim, maka yakini, kemudian pendirian yang ada di dalam hati ini adalah bahwa saya adalah seorang muslim. Maka saya harus meyakini, berpendirian teguh bahwa saya seorang muslim dan harus bisa melakukan apa yang disyariatkan, apa yang diajarkan bagi seorang muslim, yaitu menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu pemikiran. Pemikiran seorang muslim. Bagaimana kita pemikirannya? Pemikirannya yaitu pemikiran yang harus berpikir selalu positif gitu ya. Jadi tidak pernah merasa berat ketika melakukan ibadah, merasa terbebani ketika melakukan ibadah. Karena hidup di dunia ini cuma numpang mampir. Tadi seperti yang saya bacakan di awal pertama adalah surat Al-Asr, yaitu demi masa gitu kan. Bahwa sesungguhnya adalah kita termasuk orang-orang yang merugi gitu kan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita gitu. Jadi kita harus tidak merasa terbebani dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Jadi ketika Allah memerintahkan kita di bulan puasa ini untuk berpuasa, ya kita lakukan dengan ikhlas tanpa merasa terbebani. Yang keempat, memiliki watak seorang muslim. Watak seorang muslim itu bagaimana sih? Gitu kan? Wataknya harus yang lemah lembut, tidak boleh emosional seperti itu. Karena watak seorang muslim lemah lembut dari mana? Karena hatinya selalu terisi dengan kalimat-kalimat Allah. Hatinya selalu diisi dengan tilawah-tilawah Quran gitu. Jadi ketika seseorang merasa bahwa dirinya, aku kok sedang marah sih gitu kan. Bagaimana caranya supaya agar tidak marah? Ketika dalam kondisi berdiri kita merasa emosi, maka kita harus dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk kita masih emosi, kita berbaring seperti itu. Kalau masih marah lagi, maka segeralah mengambil air wudhu. Itu ya. Kemudian performa. Performa ini apa? Penampilan. Penampilan seorang muslim bagaimana? Bagi seorang muslimah, maka dia harus bisa menutup auratnya. Apa saja batasan aurat bagi seorang wanita?
Batasan auratnya adalah muka dan telapak tangan. Terus bagaimana dengan menggunakan pakaiannya? Tidak ketat, terus tidak membentuk lekukan tubuh. Bagi laki-laki bagaimana batasan auratnya? Bagi laki-laki batasan auratnya adalah bagian pusar sampai dengan bawah lutut dan di atas mata. Perilaku. Nah, selanjutnya perilaku seorang muslim adalah perilaku yang bisa mencerminkan akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, di sini nanti saya akan memberikan nih bagaimana sih caranya gitu ya supaya kita bisa menjadi muslim yang kafah. Kita bisa jadi muslim yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Nah, ada berikut, di slide berikutnya adalah muslim ideal atau beberapa ciri. Slide selanjutnya silahkan. Beberapa ciri menjadi seorang muslim yang ideal. Nah, di sini adalah ciri kepribadian Islam pada pemuda muslim. Benarnya akidahnya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kelurusan akidah itu merupakan pokok terpenting bagi sosok seorang muslim. Kelurusan akidah ini akan melandasi setiap gerak dan nafas seseorang, sehingga ia akan muncul sebagai sosok yang selalu melangkah dengan mantap tanpa ragu. Maksudnya bagaimana? Nah, ini nih kebiasaan anak muda sekarang. Yakin agamanya adalah Islam, meyakini nih, ini aku agama Islam nih, tapi masih kadangkala masih percaya kepada ramalan. Buka-buka majalah, oh aku mau lihat zodiak, ramalan misalnya aku bintangnya Cancer, apa sih ramalan aku hari ini? Nah, itu sudah berhubungan dengan akidah. Kalau kita meyakini kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus yakin bahwa yang mengatur kehidupan di seluruh muka bumi ini hanya satu, yaitu Allah. Jadi nggak usah tuh yang namanya percaya ramalan-ramalan. Oh, hari ini katanya aku bakal sial nih. Tidak ada seperti itu gitu ya. Kamu seorang pemuda muslim, dia selalu meluruskan akidahnya dengan yakin dengan pada kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan adalah selain Allah. Itu harus benar-benar yakin dalam hati. Artinya jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita berpindah jalur gitu. Tahu bahwa agama kita Islam, tapi masih percaya sama peramal, masih percaya sama dukun, masih percaya nih sama tahayul yang sifatnya, kamu nggak boleh loh, duduk di depan pintu nanti jauh dari jodoh. Ya jelas lah duduk di depan pintu nggak boleh. Itu kan ngehalangin orang lewat seperti itu. Jadi harus benar-benar meyakini di dalam hati, meluruskan bahwa akidah kita harus benar-benar lurus. Kalimat la ilaha illallah adalah sebagai pegangan di dalam hati kita. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah itu tidak menjadi pegangan dalam hati kita. Karena satu, itu ada di dalam syahadat kita. Ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu benarnya ibadah. Silahkan slide yang kedua. Nah, benarnya ibadah. Apa itu benarnya ibadah? Di sini. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, kepasrahan, dan ketundukan yang sempurna serta membebaskan diri dari segala yang bertentangan dan menyalahinya. Seorang muslim harus memahami bahwa ibadah itu adalah kebutuhan dan kepentingan manusia. Jadi sholat itu bukan, kalau misalnya kita ibadah kita apa sholat gitu ya misalnya. Sholat itu bukan suatu hal rutinitas, melainkan itu adalah suatu kebutuhan bagi kita. Contohnya, pada saat sekarang, ibadah yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini adalah bulan suci yang penuh berkah, di mana Allah memberikan pahala yang berlimpah. Apa yang kita lakukan, walaupun itu sekecil apapun, itu sangat dicatat oleh Allah. Dan pahalanya itu berlipat-lipat. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan tentang bulan Ramadan gitu, yaitu
beberapa hal, yaitu tentang 10 amalan di bulan Ramadan. Apa aja sih 10 amalan di bulan Ramadan? 10 amalan di bulan Ramadan yang pertama adalah mungkin alhamdulillah ya teman-teman di sini atau murid-murid di sini mengikuti pesantren kilat. Jadi diingatkan untuk selalu fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu diingatkan nih untuk selalu mengumpulkan pahala-pahala gitu kan. Yang pertama adalah tadarus. Tadarus ini adalah membaca Al-Qur'an dan menghatamkan Al-Qur'an. Sebisa mungkin kita kejar nih dalam waktu sebulan kita mampu menghatamkan Al-Qur'an. Apa sih menghatamkan itu? Membaca Al-Qur'an, menyelesaikannya sebanyak 30 juz. Karena di dalam Al-Qur'an kan ada 30 juz. Diselesaikan dalam 1 bulan ini. Bayangkan, membaca Al-Qur'an misalnya, alif, lam, mim. Itu bukan dihitung dari per katanya, melainkan dari per hurufnya. Alif, lam, mim. Masya Allah. Begitu indahnya ya, maksudnya pahala yang kita kumpulkan gitu. Jadi jangan sia-siakan, apalagi bulan ini bulan penuh berkah gitu. Allah masih memberi kesempatan kita untuk menikmati bulan puasa ini, menikmati bulan Ramadan ini. Alhamdulillah gitu. Semoga saja kita selalu dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Karena kalau kita lihat gitu ya, di bulan ini, di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, sampai dengan detik ini bulan Ramadan, banyak para ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah. Padahal, kalau beberapa ulama atau ulama sudah dipanggil oleh Allah, maka ilmu-ilmu yang ada gitu di dunia ini akan dicabut oleh Allah gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi betapa bersyukurnya kita masih diberi kesempatan menikmati bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan gitu. Jangan sampai kita luput, jangan sampai kita terlena gitu. Karena lapar, karena haus, tidur aja terus lah. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah bantu orang tua, nggak usah mengerjakan tugas. Sebenarnya sama aja ya, cuman bedanya kita disuruh menahan. Menahan itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan emosi, amarah, seperti itu. Menahan segala penglihatan, pendengaran. Maksudnya apa menahannya? Jangan melihat hal-hal yang buruk. Jangan mendengar hal-hal yang buruk. Seperti itu. Yang kedua yaitu memperbanyak sedekah. Maksudnya bagaimana sih memperbanyak sedekah? Di bulan ini, sekecil apapun sedekah yang kita berikan kepada para fakir dan miskin, maka akan Allah lipat gandakan nilainya. Ya, bisa jadi misalnya anak 10 IPS sekian, atau 10 MIPA sekian, 11 IPS sekian, 11 MIPA sekian. Satu kelas mengadakan atau memberikan takjil bagi tukang beca, memberikan takjil bagi pedagang yang ada sekitar. Nah, itu adalah suatu keberkahan, apalagi diberikan di bulan puasa. Memberikan orang berbuka puasa, itu pahala orang yang berpuasanya dapat juga ke kita. Gitu. Jadi emang sungguh luar biasa gitu ya. Bulan ini tuh benar bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala gitu. Jadi jangan disia-siakan. Nah, yang ketiga adalah rajin melakukan sholat tarawih. Kalau nggak bisa ibadah di masjid, lakukan sholat tarawih di rumah. Islam itu indah gitu ya. Jadi dia memudahkan segala sesuatunya. Bahkan ketika kita dalam perjalanan pun dimudahkan gitu. Ketika sholat wajibnya masih dalam perjalanan, maka bisa dikodok seperti itu. Jadi memang Islam itu indah gitu. Jadi ketika kita bisa melaksanakan sholat tarawih, bayangkan sholat tarawih itu cuma ada di bulan puasa, cuma ada di bulan Ramadan.
kok rasanya sia-sia kalau nggak dilaksanakan seperti itu. Kalau nggak bisa melaksanakan di masjid, laksanakan di rumah. Jadi apa ya? Itu tadi yang sering saya ucapkan. Fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Jadi jangan sampai usia yang masih ada di dalam diri kita atau ruh yang masih menempel pada jasad ini kita tidak manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena dunia ini sudah semakin tua gitu ya. Dunia ini adalah suatu hal yang fana. Kehidupan yang kekal adalah nanti ketika kita di akhir. Dan semoga teman-teman yang berada di Zoom meeting ini bisa dikumpulkan juga nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah mendekatkan diri pada Allah atau dengan itikaf. Nah, kalian kan sudah dewasa ya. Betapa indahnya bisa melaksanakan itikaf gitu. Tapi karena kondisi saat ini di mana kita masih dalam kondisi pandemi, tidak bisa melaksanakan itikaf yang pernah dilaksanakan ketika bulan puasa sebelumnya. Itikaf ini adalah melaksanakan atau tinggal di dalam masjid itu di 10 hari terakhir. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang mengatakan beritikaf pada 10 hari penghabisan di bulan Ramadan. Nah, artinya kalau kita mampu, kita bisa melaksanakan, terutama bagi para laki-laki, laksanakan. Berdiam diri di dalam masjid 10 hari terakhir. Gitu. Saya pernah mendengar seorang ustadz berceramah, dia mengatakan, pada saat itu, dia rajin beritikaf di 10 hari terakhir di bulan puasa, di bulan Ramadan. Dia ingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan dia bercerita, saya tidak tahu apakah saya mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Tapi seseorang yang mendapatkan malam Mengelek. Mohon maaf teman-teman, Berikam sedang terkendala sinyal. Diingetin coba, ada yang diingetin. Pada keluar lagi. Teman-teman mohon tetap tertib dan kondusif ya. Oke, ngap. Assalamualaikum. Nggak bisa sih.
Silakan untuk Bu Erika bisa dilanjutkan. Dari tadi dari Ya Allah, cantik banget. Ini udahan kali apa gimana ini? Tidur. Assalamualaikum. Masih dengar saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kendala tadi di rumah mati lampu. Jadi wifi-nya mati. Ini saya coba pakai hotspot. Tadi sampai di mana ya? Ada yang mendengarkan tadi sampai di mana saya memberikannya dari 10 amalan bulan Ramadan. Laksanakan itikaf, Bu. Bu. Itikaf, Bu. Itikaf. Itikaf. Maaf, gua nge-lag, Bu. Halo. Ya, Bu. Selanjutnya ya yang kelima, Bu. Oke. Ya, yang kelima adalah melakukan zikir. Apa aja zikirnya? Sholawat, ta'lim. Kemudian takbir, jangan sampai terlupakan. Nah, semakin Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Oke, selanjutnya yang kedua, melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi dan ibu cintai gitu ya. Ibu sedih banget kalau kalian tidak tahu yang namanya bacaan sholat. Bacaan takbiratul ihram, bacaan sholat yang lainnya. Bukan hubungannya hablum minanas atau hubungannya kalian dengan ibu, tetapi sudah hubungan dengan hablum minallah, yaitu hubungan kalian dengan Allah. Jadi tolong, selagi masih ada usia, selagi masih ada ruh yang menempel pada jasad, maka nggak ada salahnya lah kita belajar sholat, atau sholat kita yang masih kacau, maka perbaikilah sholatnya. Sholat ini adalah tiang agama. Kalau sholatnya aja nggak bisa, sholatnya aja nggak hafal, terutama bagi laki-laki bagaimana mau memimpin. Jadi perbaikilah sholatnya. Yang ketujuh yaitu berdakwah. Nah, bagaimana cara kita berdakwah?
Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat hal terkecil misalnya. Melihat temannya makan dan minum sambil berdiri. Kalian tinggal bilang, la yasrobana ahadukum qa'iman. Jangan kamu makan dan minum sambil berdiri. Itu hal yang sangat sederhana. Itu sudah bisa dihitung berdakwah. Yang ke-8 yaitu bertaubat. Jadi taubatlah taubatan nasuha. Artinya apa? Taubat yang tidak diulangin lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ke-9, 10 amalan di bulan puasa, di bulan Ramadan adalah membayar zakat. Bagi kita seorang muslim, kita wajib membayar zakat. Apa fungsinya? Yaitu membersihkan harta milik kita. Yang ke-10, apabila kita ada rizki yang berlebih, apabila kita ada penghasilan yang banyak, maka sebisa mungkin umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji. Seperti itu. Nah, itu dari sisi ibadah ya. Tadi kan benarnya ibadah. Kalau dalam bahasa Arabnya, sohihul ibadah. Jadi benarnya ibadah. Nah, sekarang kokohnya akhlak. Apa itu kokohnya akhlak? Kalau dalam bahasa Arab namanya matinul khuluq. Jadi kokohnya akhlak. Islam adalah agama yang mengatur perilaku dalam segala aspek. Mulai dari bangun tidur sampai pagi berikutnya. Sehingga gerak langkah seorang muslim itu senantiasa indah karena mengikuti irama yang diatur oleh pemilik kehidupan. Jadi di sini akhlak kita ini harus mencerminkan dari kesempurnaan iman seseorang. Iman seorang siapa? Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Ada sabdanya nih. Sesungguhnya yang paling sempurna imannya dari orang-orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan sampai kalau kita sudah berpakaian muslim, tapi akhlaknya tidak memberikan akhlak yang baik, kok kayaknya sayang banget gitu. Apalagi kalau yang seorang yang memiliki akhlak yang baik itu, pasti akan berperilakunya baik, bertutur katanya baik. Jangan sampai keluar tuh kata-kata yang buruk. Contoh yang saat ini lagi tren nih, apa namanya sujud style yang banyak tuh di IG. Ketika sujud tapi mengikuti gaya games, permainan, itu juga nggak baik. Itu bukan dalam ajaran Islam, maka jangan diikuti. Jadi kita benar-benar harus berperilaku ya benar-benar mengikuti aturan seperti itu. Selanjutnya, yaitu berwawasan luas. Silakan slide-nya diganti. Berwawasan luas ini adalah musaqaful fikr. Seorang muslim yang ideal layaknya memiliki wawasan yang luas. Senantiasa memikirkan sesuatu yang membangun dan menuju perbaikan serta menjauhkan dari sifat yang merendahkan. Karena pentingnya wawasan ini, maka tiap muslim wajib senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Ya, jadi memang seorang muslim itu harus cerdas. Kenapa dikatakan harus cerdas? Supaya ketika kita karena kan zaman sekarang itu ada yang namanya gozul fikr. Gozul fikr ini artinya perang pemikiran. Di mana ketika ada hal-hal itu yang menyimpang dari agama kita, ajaran kita sudah tahu. Oh, ini nggak baik loh, di dalam Al-Quran nggak ada. Maka kita harus punya wawasan yang luas. Contohnya saja, ketika berbicara masalah feminisme gitu kan, seorang perempuan, tidak perlu tuh yang namanya disetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Padahal kita tahu bahwa dalam Islam ada seorang pemimpin yang namanya laki-laki yang dia harus bisa memimpin. Memimpin siapa? Kan di situ ada dikatakan Arizal Qawmul ala nisa gitu kan, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dan kita harus tahu bahwa perempuan itu memang tidak bisa disetarakan dengan laki-laki. Tetapi
Islam juga mengajarkan betapa Islam memuliakan perempuan seperti itu. Maka kita harus bisa memiliki wawasan yang luas ketika ada suatu hal yang memang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Jadi kalian nggak boleh males kalau misalnya kondisi pandemi kayak gini, ada tugas-tugas, ada apa, kemudian kalau sudahlah gitu. Tidak, karena itu tadi saya bilang seorang muslim harus berwawasan luas. Musakaful fikr. Selanjutnya adalah kuatnya fisik. Kuatnya fisik ini bisa disebut dalam bahasa Arabnya adalah qawiyul jism. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebajikan. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah menegaskan pentingnya seorang muslim untuk senantiasa menjaga tubuh agar tetap sehat dan menjaga diri dari berbagai penyakit. Jadi kalian mendengarkan bahwa ternyata pandemi ini belum berakhir. Bahkan kalau dilihat dari petanya di Provinsi Banten, kita belum masuk zona hijau gitu ya. Kita masih masuk zona oranye. Yang satu-satunya zona kuning itu adalah Kabupaten Lebak. Jadi betapa pentingnya kita harus menjaga kesehatan. Jadi jangan melalaikan kalau memang pemerintah menyuruh kita untuk selalu memakai masker, maka ya kita harus taati, kita harus ikuti. Pasti ada tujuan di situ, tujuannya dan itu adalah baik. Banyak contoh-contoh yang harus kita lihat lah. Contoh yang saat ini adalah di India gitu kan. Di India itu banyak ya pandemi itu menjadi kasus yang luar biasa gitu. Bahkan para tenaga medis itu sangat kewalahan. Maka ketika kita tahu bahwa kita berada pada saat ini adalah saat kondisi pandemi, kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan malah, santai aja lah, nggak usah pakai masker, nongkrong di pinggir jalan. Tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud kekuatan fisik adalah bahwa ketika kita melaksanakan bulan Ramadan saat ini, kita tidak boleh lemah. Nggak boleh ngerasa, karena aku lapar, karena aku lemes, udah deh tidur aja gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus bisa menjaga diri kita ya. Kita harus bisa membagi waktu berolahraga. Jadi ketika habis sahur, jangan langsung tidur. Karena tidur ketika habis sahur, malah bikin lemah tubuh kita. Jadi lemas, jadi males gitu. Kita coba hirup udara luar. Kita rasakan betapa segarnya udara ketika waktu subuh. Maka itu akan memberikan imun tubuh kita, menyehatkan tubuh kita. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah Rasulullah menegaskan bahwa seorang muslim itu benar-benar harus menjaga tubuhnya. Jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna akibat kita sakit, akibat kita lemah seperti itu. Selanjutnya yaitu mandiri. Di slide selanjutnya ada mandiri. Mandiri di sini, silahkan ganti slide-nya. Mandiri kehidupannya. Maksudnya apa? Mandiri kehidupannya, seorang muslim adalah pribadi yang inovatif dan kreatif, mampu menunjukkan potensinya dalam dunia kerja. Ia adalah sosok yang produktif sehingga mampu memenuhi kehidupan materi sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, kalau dilihat nih ya, apalagi momen nih, kembali lagi Ibu katakan di bulan Ramadan, kayaknya kalau cuma tidur-tidur aja nggak produktif kok rugi banget gitu. Jadi ya harusnya kalian bersyukur nih bisa ikut sanlat, bisa merasakan berkumpul dalam kajian ilmu, dan semoga saja kita juga bisa terus berkumpul sampai nanti di jalan ini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Apa maksudnya bermanfaat bagi orang lain? Jadi tolong diganti. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya, ketika kita punya teman kita merasa nyaman. Tolong diganti slide-nya. Setelah mandiri kehidupannya, tolong diganti. Yaitu bermanfaat bagi orang lain.
Bermanfaat bagi orang lain itu terakhir itu kalau bijaksana. Bermanfaat bagi orang lain. Nafi'ul li ghairi. Nah, tolong diganti panitia MC. Bermanfaat bagi orang lain di sini di mana seorang muslim hendaknya mampu menempa dirinya menjadi pribadi yang memberikan kontribusi. Maaf Bu, tapi yang bermanfaat untuk orang lain PPT-nya tidak ada. Adanya yang bijaksana dalam memelihara waktu. Ini sedikit lewat ya. Ya. Kemudian di sini memberikan kontribusi besar dalam masyarakat, di mana dia merupakan adalah problem solver, yaitu orang yang selalu bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi muslim yang ideal ini bukanlah orang yang justru meninggalkan suatu permasalahan, namun sebaliknya. Setiap jejak yang ia tinggalkan adalah kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi jangan sampai kamu ada di suatu daerah, tapi ternyata kamu meninggalkan kesan yang negatif bagi daerah itu. Harusnya kamu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi jangan sampai kamu menularkan hal yang negatif, tapi bisa memberikan hal yang positif. Yang terakhir, tadi saya kelewat berarti ya, mohon maaf. Bijaksana dalam memelihara waktu. Nah, bijaksana dalam memelihara waktu ini, itu banyak yang pepatah yang menyebutkan bahwa betapa pentingnya waktu bagi setiap manusia. Bahkan Allah sendiri menegaskan betapa waktu harus dipelihara. Seorang muslim yang ideal adalah mampu memanfaatkan waktu dan memelihara waktu yang dimilikinya untuk hal-hal yang produktif, sehingga terhindar dari kelalaian. Nah, di sini momen saya untuk mengingatkan kalian bahwa kalian jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan suka nanti aja lah, nanti aja ngerjain tugasnya. Semakin ditunda, tugas itu semakin menumpuk. Akhirnya yang terjadi adalah malas. Maka jangan sampai kalian merugikan diri kalian sendiri. Manfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai kalian merasa merasa kalah dengan waktu gitu. Karena seperti yang saya bilang, setiap kali saya mengajar, saya selalu mengingatkan bahwa kesempatan itu cuma datang sekali. Kalaupun datang untuk yang kedua kali, maka waktu kalian itu sudah terlewatkan. Maka jangan sia-siakan waktu gitu. Jangan sampai waktu yang ada tersia-siakan. Jadi seorang muslim yang ideal di mana dia mampu memanfaatkan waktunya, jangan sampai membuat dirinya lalai. Nah, saya punya sebuah cerita nih. Kadangkala kita merasa santai aja lah, nanti juga takdir yang sudah memutuskan saya mau jadi apa dan seperti apa. Tidak seperti itu ya. Apa yang kita inginkan di dalam hati kita, kadangkala menurut Allah itu belum terbaik buat diri kita. Tapi apa yang Allah berikan untuk diri kita, itu pasti adalah yang terbaik buat diri kita. Saya punya sebuah cerita. Cerita ini adalah tentang seorang petani. Nanti dari cerita ini kalian bisa ambil hikmahnya, ambil ibrohnya gitu ya. Ada satu keluarga petani. Nah, satu keluarga petani ini mereka menetap di sebuah kerajaan. Kerajaan yang besar, di mana rajanya adil dan bijaksana. Bukan hanya itu, keberuntungan keluarga itu adalah tanah negerinya itu subur. Artinya setiap ditanamin sesuatu itu pasti akan tumbuh dengan suburnya. Keadaan negerinya aman dan sentosa. Artinya aman dan sentosa itu nggak ada permasalahan gitu ya. Semua penduduk negerinya hidup berdampingan tanpa pernah merasakan atau mengenal yang namanya perang ataupun bencana. Wah, nikmat banget ya tinggal di negeri seperti itu. Setiap pagi, kepala keluarga petani itu pergi ke sawah. Nah, nggak lupa, ia membawa bajak dan menuntun kerbaunya. Tahu bajak nggak? Tahu kan bajak?
Ya, kalau sekarang sih pakainya ngebajaknya pakai traktor gitu kan. Kalau zaman dulu atau kalian suka lihat di sawah-sawah itu ada kerbau gitu kan yang menarik bajak. Nah, bajaknya tuh udah tua sama kerbaunya udah rentan, udah kurus, rentan gitu kan. Di mana di bajaknya ini, di sisi kayunya ini, di garu bajaknya itu udah ngelupas. Kerbaunya saja sudah kelihatan letih. Kadangkala ketika membajak, petani itu sebentar-bentar berhenti sambil menghela bajaknya. Terus dia di dalam hati berkata, ini hartaku yang paling berharga. Bisik di dalam hati. Berarti kalau yang namanya harta yang paling berharga, kalau diambil dia nggak punya apa-apa. Karena cuma itu miliknya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh kaki kuda. Nah, gemuruh kaki kuda ini memecahkan kekusuhan dia ketika dia berpikir atau berkata di dalam hati bahwa bajak ini adalah satu-satunya harta dia. Kemudian serombongan pasukan itu datang. Serombongan pasukan datang. Kemudian komandannya maju lalu berkata, serahkan bajakmu dan kerbaumu itu kepada kami. Ini perintah raja. Petani itu kaget. Ya ampun, baru saja tadi aku bilang dalam hati, ini adalah satu-satunya hartaku. Dia kaget bukan karena suara kerasnya komandan, tetapi karena merasa, kok pesannya seperti itu, yang diminta bajaknya sama kerbaunya. Dalam hatinya, kok raja ngapain ya pengen bajak sama kerbaunya? Dia masih bingung berpikir. Padahal ini adalah harta satu-satunya yang paling berharga. Kalau aku kasihkan kepada raja, lalu bagaimana aku bisa bekerja tanpa bajak dan kerbau? Kemudian dia memelas kepada komandan itu sambil bilang, tolonglah kasihannya anak dan istriku, katanya. Beri aku kesempatan sampai besok. Aku akan membicarakan hal ini kepada keluargaku. Kemudian prajurit itu berkata, kami hanya menjalankan perintah. Terserah apakah kau mau menyerahkan atau tidak. Tapi ingat, kekuasaan dari kekuatan adalah baginda raja. Tidak akan mampu dilawan oleh petani kecil. Itu kata komandan. Tapi dia berbicara tanpa muatan emosi. Kemudian, dengan memberi aba-aba perintah kepada pasukan lain untuk berbalik arah, komandan itu mengajak pasukan lain untuk kembali menuju ke kerajaan. Malam harinya, petani itu menceritakan kejadian tadi kepada keluarganya. Keluarganya kaget dan bingung, serta cemas, serta bertanya-tanya. Kok raja kayak gini ya? Apa raja kehilangan sikap bijaknya ya? Kalau kayak gini caranya, berarti baginda tidak melindungi rakyatnya. Itu kesimpulan hasil diskusi keluarga mereka. Jadi kesimpulan itu menjadikan dirinya menjadi gundah dan gelisah. Akhirnya keluarga tersebut memutuskan suatu keputusan pasrah dan menyerahkan pada kehendak raja. Selanjutnya apa yang terjadi? Akhirnya keesokan harinya sang petani pergi walaupun dengan berat hati. Dia ingin menunjukkan kepada baginda raja bahwa dia memberikan bajak dan kerbaunya. Dengan suara gemetar dan suara mendesah serta sedih karena kehilangan harta kesayangannya. Kemudian raja tersenyum, menepuk tangan, memanggil pengawal. Silakan buka selubung itu, kata raja. Selubung dekat taman dibukanya. Di situ ada bajak baru,
dan seekor kerbau yang gemuk di sana. Petani itu bingung. Kok kalau raja punya kerbau sama bajak yang bagus, ngapain minta bajak saya, minta kerbau saya? Ternyata kata sang raja gitu ya, sesungguhnya aku sudah mengenal dirimu sejak lama. Aku tahu kau adalah petani yang rajin, namun aku ingin tahu apakah kau juga hamba yang baik. Ternyata kau rela memberikan harta paling berharga milikmu untukku. Maka diberikanlah bajak dan kerbau itu sebagai hadiah. Kemudian petani ini pulang dengan memanggul bajak baru, menuntun kerbaunya yang gemuk. Apa ibroh yang bisa kita ambil? Nah, ibrohnya ini adalah tidak banyak yang bisa berlaku seperti petani tadi, mau memberikan harta terbaik yang dimilikinya kepada orang lain, tetapi bukan hanya itu hikmahnya. Petani ini yang paling besar hikmahnya adalah seringkali Allah ini meminta kita memberikan semua yang terbaik yang kita punya. Padahal apa yang kita punya itu bukan milik kita. Tetapi Allah lebih tahu kekurangan kita. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Jadi kadangkala Allah itu menguji hambanya untuk diambil nikmatnya, maka Allah akan berikan nikmat yang lebih indah. Maka jangan sampai kalian lupa untuk menyisihkan segala sesuatu rezeki kalian, menyisihkan segala sesuatu, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan yang satu lagi, sikap pasrah pada kehendaknya. Maka Allah akan memberikan balasan yang akan setimpal. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kalian merasa terbebani dengan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya, maka kalian akan mendapatkan imbalan yang sama. Jadi jangan sampai kalian terbebani. Udah jalanin aja, jalanin. Bukannya Allah memberi beban buat kalian, tapi Allah menganggap bahwa kalian itu mampu mengerjakan setiap tugas-tugas yang guru berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Sudah jam berapa sekarang? Kurang 2 menit lagi ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan atau mentransfer ilmu yang pernah saya dapat. Ya, semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu semangat. Ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, lakukanlah dengan ikhlas. Jangan penuh paksaan. Insya Allah, bukan orang lain yang menilai kita, tetapi Allah lah yang menilai kita. Allah tidak akan menilai hasilnya, melainkan Allah akan menilai setiap proses yang kita lakukan. Walaupun itu tertatih, walaupun itu berat, Allah pasti akan menilai prosesnya. Tetap semangat, jangan sampai kalian menjadi individu yang malas dan tetap produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Sebelum masuk ke penutupan, ada sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya atau yang menjawab, akan ada door prize yang disediakan oleh Bu Erika. Untuk 2 orang yang bertanya atau menjawab. Ya, Alin. Ya, sayang. Masih Apa
Ada yang mau bertanya? MC, maaf itu mic-nya nggak nyala, saya nggak dengar. Iya, Bu, maaf. Untuk yang ingin bertanya, bisa on kamera dan on audio. Kalau nggak ada, ditutup aja, nggak apa-apa. Maaf, Bu, atau Ibu yang ada pertanyaan untuk para siswa-siswi? Ya, boleh. Coba, tadi saya sedikit memberikan tentang sepuluh amalan di bulan Ramadan. Sebutkan saja 5-10 amalan yang ada di bulan Ramadan. Silahkan, siapa yang bisa? Tadarus, zikir. Siapa sebutin namanya tuh? Muhammad Talib Miftah, Bu. Dari mana? Kelas berapa? 11 MIPA 6. M. Alif. Salat 11 MIPA tarawih. 6. Terus? Iktidal. Panca Putra Satria. Entar dulu. Terawih terus apa lagi? Iktidal. Itikaf terus. 3 lagi. Qiyamul Lail. Tadi nggak ada saya sebutin yang Sini ada, Bu, tarawih. saya. Tadi Terus yang saya sebutkan nggak ada. sedekah, zikir. Ya, sedekah, zikir, terus apa lagi? Satu lagi. Apa? Kalau di bulan puasa itu ada sholat apa? Sholat duha. Malam Lailatul Qadar itu saat malam tahajud. Tarawih. Ada Alif ya. Nanti dikasih ke Alif ya MC. Apa? Pertanyaan yang kedua. Apanya tuh, Bu? Apa yang dimaksud benar akidahnya? Apa? Benar akidahnya itu bagaimana? Bagaimana benar akidahnya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa sebut namanya? Amanda Yasmin dari kelas 10 MIPA 2. Amanda Yasmin. Amanda Yasmin 10 MIPA 2. Apa?
benar akidahnya berarti akidahnya lurus, karena akidah yang lurus akan melandasi setiap gerak dan nafas seseorang sehingga ia akan muncul sebagai sosok yang selalu melangkah dengan mantap tanpa ragu. Ya, betul. Yang ketiga, yang terakhir ya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bunyi hadis riwayat Muslim tentang kuatnya fisiknya? Bunyinya bagaimana? Saya Bu, Ranti Berliana Saya, dari Bu. kelas Yani, 4. Bu. Ya, Bu. Siapa MC? Ranti Tadi Berliana. siapa? Ranti. Kelas 10 MIPA 4. ya apa? Bunyinya yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebajikan. Oh ya, alhamdulillah. Syukran, jazakumullah. Oh, ternyata pada menyimak ya. Karena saya cuma nyiapin 3. Jadi pertanyaan saya berakhir. Mungkin dari panitia ada kali. Ya, silahkan. Apa mau ditutup apa gimana? Mau ditutup? Mohon maaf Bu, langsung saya tutup aja ya. Ya nanti. Nggak berdoa dulu? Berdoa dulu nggak? Ada sesi foto untuk siswa-siswi, dimohon untuk on kamera. Ditutup dulu ini ya, doa kafaratul majelis ya. Dulu pakai aplikasi nggak? MC, ditutup doa kafaratul majelis dulu ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan on cam kita foto bersama. Dimohon untuk untuk on kamera ya. Gitu. 1, 2, 3. Benar-benar Zoom-nya udah mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi ketiga sekaligus materi terakhir untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Erika yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada pesantren kilat kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman semua dapat menerima manfaat dari materi yang telah disampaikan. Amin. Yang mendapat door prize bisa mengambil melalui anggota OSIS atau ROHIS di sekolah. Untuk sekarang, sebelum masuk ke jadwal berikutnya, teman-teman diperbolehkan keluar dari ruang Google Meet ini. Terima kasih. Dan tugas resum jangan lupa isi ya. Ibu izin live ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.